Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung meluncur ke ini Pak Gugem, ke DM Instagram. Pak Gugem, kenapa kalau rumah bekas orang meninggal selalu dikaitkan dengan horor dan beberapa orang mengaku melihat penampakan di rumah tersebut? Sedangkan lapangan bekas medan perang seperti Perang Dunia yang bahkan korbannya jutaan tidak sebanding dengan orang meninggal yang di rumah. Tak sebanding dengan orang meninggal di rumah. Justru jarang sekali hantu bergentayangan di tempat bekas medan perang atau bahkan tidak ada penampakan sama sekali. Gitu. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah manusia relatif lebih takut pada ruang tertutup daripada ruang terbuka. Jadi kalau bayangkan sekarang di padang terbuka, di gurun pasir misalkan malam-malam gitu ya, lihat hantu. Nggak seserem kalau misalkan kita bayangin kita ada di dalam rumah kosong, pintu tertutup, ada hantu. Iya betul. Bener ya? Nah, karena kita sebenarnya lebih takut pada ruang tertutup daripada ruang terbuka. Ya karena secara naluriah kita lebih mungkin untuk lari di tempat terbuka. Itu naluri manusia. Jadi tempat yang horor biasanya adalah yang tertutup. Bahkan tempat terbuka pun kalau banyak pohonnya lebih menakutkan daripada tidak ada pohonnya. Betul sekali. Iya, kan begitu. Kurang lebihnya tuh selalu seperti itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita takut rumah yang ada hantunya, ada orangnya? Orang meninggal kayak bunuh diri di tempat situ. Iya, karena kita tuh nenek moyang kita dulu tuh penyembah roh, animisme dan dinamisme, kan apal ya yang kayak gitu tuh. Jadi percaya bahwa setelah kita mati tuh ada roh itu teh masih hidup, bergentayangan dan bisa mengendalikan alam. Nah, semacam itulah, bisa berdampak pada kehidupan. Nah, nenek moyang kita itu percaya pada roh-roh di seluruh dunia. Nenek moyang kita itu percaya pada roh-roh. Dan karena itu mereka takut sekali sama orang mati. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan rumah yang ditinggal karena meninggal dan sebagainya, itu tuh menciptakan semacam sugesti bahwa di situ teh masih ada penunggunya. Nah, tapi kalau misalkan kita bayangkan lapangan besar tempat korban perang, siapa yang mau nunggu di situ? Kan roh tuh butuh rumah. Oh, si roh pun juga perlu rumah. Iya kan pikirannya gitu. Iya. Bahkan orang-orang di zaman dulu tuh punya pikiran di batu ada rohnya, di pohon beringin ada rohnya. Karena roh juga butuh tempat tinggal. Itu kan konsekuensi dari pikiran animisme itu. Nah, kalau misalkan di ladang terbuka, nanti kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, kasihan itu rohnya. Nah, makanya tempat-tempat terbuka semacam itu tidak. Kecuali sekali lagi kalau tempat terbuka itu tetap tertutup oleh vegetasi yang tinggi, oleh pepohonan. Gitu. Nah, itu tetap menakutkan karena berarti si arwah itu masih bisa di situ karena di situ ada nyelip gua-gua atau ceruk-ceruk yang seperti itu. Begitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah karena tradisi masyarakat kita itu tetap dipertahankan. Jadi kalau nenek moyang kita masih seperti itu diajarkan kepada generasi sesudahnya bahwa di dalam rumah itu ada hantunya. Nah, atau misalkan coba lihat film-film. Nah, film-film itu kan biasanya berlatar tradisi, berlatar sejarah, berlatar pengalaman dari manusia di masa sebelumnya untuk diterapkan di masa sekarang, kan begitu. Nah, karena itu kalau orang zaman dulu takut sama rumah, ya zaman sekarang juga kita menjadi takut seperti itu. Karena film-film, ada nggak sih film horor yang latarnya itu tempat terbuka gitu? Karena saya nggak takut film horor, jadi saya nggak pernah nonton. Kan ada film yang dosennya itu setan, itu yang rame juga tuh. Saya juga pengen ketemu sama dosen setan. Sudah malam, Pak? Sudah malam? Atau sudah tahu? Waktu kecil Pak Guru termasuk orang yang percaya setan nggak? Percaya hantu nggak? Sampai sekarang saya percaya. Kalau bisa disebutkan hantu yang paling menakutkan versi Guru Gembul apa? 3 deh. Ada nggak 3? Nggak ada yang cukup menakutkan hantu mah. Udah gitu-gitu aja gitu. Ya pernah misalkan yang waktu kecil gitu saya dicolok dari bawah gitu ya. Kemudian saya diletak maung gitu. Dijilat harimau gitu. Harimau setan. Harimau gede. Ya di dalam rumah ada harimau gitu kan, palaur juga gitu. Iya, tapi hal-hal semacam itu tuh tidak menghasilkan trauma gitu. Jadi tidak takutnya tuh sehari tahun pada waktu itu saja gitu. Nah, sekarang mah sudah malah kangen gitu. Aneh ya Pak Guru pernah ngeliat hantu tapi nggak trauma.
Saya Kangen, sumpah saya mah sompral di mana-mana karena pengen ketemu gitu. itu kan katanya ada ini tuh, ada mitos kalau misalkan kan orang Bandung tuh ke gua Belanda, kan nggak boleh nyebut lada. Coba tuh. Pernah saya. Oh, iya. Lada. Tidak terjadi apa-apa. Tapi itu bener adanya cerita Apa? masyarakat mitos kalau misalkan ke gua Belanda. Ya karena yang tadi itu, jadi tradisi mitos dalam bentuk tradisi itu akan diwariskan. Jadi kalau misalkan gini nih, saya ketemu hantu di sana, pas saya ngomong lada, maka pas dia keluar, dia akan menceritakan ke banyak orang, saya ngomong lada dan di situ ada hantu. Maka orang-orang akan tersugesti, saya cobaan masuk lada-lada. Karena sudah ada sugesti sebelumnya, dia akan mengalami hal yang mirip atau sama, kemudian dia akan menceritakan ke orang, dan akhirnya menyebar lebih luas lagi. Itulah karakteristik mitos terjadi. Sama seperti Nyi Roro Kidul pakai baju hijau ke sana berenang gitu ya. Saya pernah gak sengaja Ke itu sama istri saya gitu. Jadi ke Pamengpeuk, ke Garut Selatan, itu ada pantai kan di situ. Bagus-bagus lagi pantainya. Bagus. Saya teh tidak sadar bahwa saya teh pakai kaos hijau. Tapi nunuturkan. Jadi ya tidak apa. Ini mobil hijau nih. Tapi berarti Pak Guru mah termasuk orang yang percaya hantu lah, itu mah titik berarti. Saya percaya hantu, cuman tidak membuat saya trauma dan ketakutan, dan saya skeptis terhadap cerita-cerita hantu. Nah, jadi kalau misalkan ada cerita hantu kayak tadi itu, ya saya bisa jelaskan secara ilmiah, atau saya buka kemungkinan-kemungkinan alternatif atas hal itu, dan saya lebih percaya pada hal-hal yang nyata gitu. Cuman saya tidak menutup kemungkinan atas keberadaan makhluk-makhluk itu gitu. Dulu kan suka ada acara tuh yang Uji nyali. Uji nyali. Pak Guru kalau misalkan ada lagi pengen nyobain ikutan enggak? Enggak, haroream dah gaji. Siap hadiahnya tuh sedikit aja 2 juta gitu. Enggak tahu, tapi kan katanya ceritanya ada yang sempat meninggal setelah uji nyali tersebut Uji nyali itu apa ya? Terkontrol. Namanya juga itu acara televisi, dan karena itu adalah acara televisi, maka mereka tidak akan mau mengambil resiko yang buruk. Kalau misalkan si orangnya ketakutan, kemudian jantungan atau apa, kan mereka nggak mau nanti dituntut atau apa gitu kan. Jadi di setiap acara-acara seperti itu tuh krunya numpuk di dalam situ banyak. Bahkan mereka yang ngegerak-gerakin seng, ada suara apa tuh? Padahal mereka gitu. Bisa jadi lah ya. Jadi itu sebenarnya bukan hanya untuk menciptakan dramatisasi, tapi juga untuk menjaga agar si talentnya itu tidak kenapa-kenapa kalau membutuhkan P3K gitu, misalkan kepentok gitu apa gitu kan, mereka tuh udah siap plat merah gitu, udah siap betadine gitu. Tapi ada kejadian Pak Guru yang sangat horor di minggu ini. Apa itu? Ini saya bahasnya dari Twitter ya Pak Guru. Mirip di film-film sirkus Hollywood, sisi gelap kehidupan di balik pertunjukan sirkus yang melibatkan salah satu atau mungkin satu-satunya operator sirkus legend di Indonesia yang terafiliasi dengan kebun binatang terbesar di Indonesia. Dari Kompas Pak Guru, beritanya adalah pemain sirkus Oci Taman Safari dirantai, disetrum, dipisahkan dengan anak, bahkan dihukum makan kotoran gajah selama bertahun-tahun. Iya. Dan ini tuh ternyata dulu tuh sempet juga ada kejadiannya tahun 1997, hanya saja diproses polisi tidak cukup bukti. Sekarang berita tersebut naik lagi. Iya. Sangat miris Pak Guru, ini bisa dibilang perbudakan tidak Pak? Itu miris, tapi saya percaya ini saya bukan menuding ya, tapi secara pribadi saya percaya sama cerita itu. Karena itu cerita dari masa lalu. Iya, bahkan saya ngelihat di online juga seluruh dunia ternyata ada, di Amerika ada freak Betul. show. Betul. Jadi gini nih. Jadi Barai, sering saya katakan jangan menghakimi peristiwa yang ada di masa lalu dengan ukuran takaran timbangan hari ini. Itu beda banget. Cerita ibu tiri yang suka nyiksa anaknya, itu dari zaman dulu itu umum. Sekarang mah tidak. Ashanti ke anaknya malah sayang, anak tirinya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ada banyak sekali hal-hal yang memang mengubah. Jadi zaman itu benar-benar berubah. Nah, di zaman dulu orang tuh nggak kenal hak asasi manusia, nggak kenal penegakan hukum dan lain sebagainya. Karena itu khususnya sirkus di sana itu memang tempatnya pelanggaran HAM berat.
tempat sirkus itu. Bukan hanya terhadap hewan tapi terhadap manusia juga. Jadi manusia-manusia itu di sana dieksploitasi. Ada orang-orang yang aneh dieksploitasi gitu. Nggak dibayar tapi disuruh performan gitu. Kan kalau tretan mah para mutan dikumpulin gitu ya. Tapi kan mereka diperlakukan dengan sangat baik. Dan kalau di zaman dulu orang-orang ketahuan ini adalah mutan gitu misalkan, itu benar-benar dieksploitasi. Dan hal yang lumrah gitu. Di Amerika Serikat, di seluruh dunia hal-hal seperti itu tuh kejam, tapi ya memang begitu, dipisahkan dari orang tuanya, dibeli, ya itu perbudakan, ya itu perbudakan. Jelas itu perbudakan. Kalau kita sih secara detail kasusnya sih masih berkelanjutan ya, hanya saja kita mempercayai itu teh. Ya, saya yakin sepenuhnya bahwa peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh korban dan saksi mata itu adalah nyata. Tapi di masa dulu, kalau misalkan di zaman sekarang, saya tidak tahu. Jadi kita tunggu saja kasusnya berkelanjutan. Apalagi tuh sebelum tahun 97 kan ya? 97 sempat naik kasusnya. Tapi tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti dan ngapain juga diurusin karena pada waktu itu kita lagi menghadapi krisis yang lebih akut gitu ya. Ya jadi untuk saat ini untuk para korban semoga para korban diberikan kompensasi lah. Jalan keluar karena gitu ya. Ya bahkan kalau saya baca berita-beritanya tuh pada saat hamil disuruh perform. Ya cerita-cerita semacam itu banyak. Silahkan bongkar, silahkan ungkap, dan silahkan tanyakan kepada orang tua Baraya, pernah gak ngalamin atau menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa melanggar hak asasi manusia di masa lampau? Saya yakin ada. Oke, mungkin seperti itu aja Pak Guru untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.